We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Gomo. Mengapa? Karena ketika saya bertanya pada teman-teman yang berkecimpung di bidang sejarah, itu ternyata tidak ada bukti artefaktual maupun prasasti yang menyuguhkan data tentang Panotogomo gitu loh, atau negara agama gitu ya. Nah ini perlu ini tugasnya Bu Puji, Mbak Nusya gitu loh. Kenapa kok yang dikibarkan bukan Panoto Budoyo atau Panoto Nagoro begitu ya? Kenapa hanya agama? Ternyata ini adalah salah satu bibit yang ditanamkan oleh Belanda, VOC Belanda pada waktu itu sebagai virus Divide et Impera. Kerajaan-kerajaan kecil dipecah-pecah, kemudian mereka mengusung Panotogomo. Sampai hari ini kita tidak selesai berbicara itu. Padahal bangsa-bangsa lain sudah terbang ke angkasa, bangsa-bangsa lain sudah berlomba menciptakan virus dan lain-lain begitu ya. Jadi intinya di dalam Bodro Santi ini walaupun sastra Jawa tetapi memuat kandungan berita yang akan membuat para pemerhati sejarah itu terbelalak gitu ya. Kita mengetahui misalkan tulisannya Raffles dalam The History of Java, itu disampaikan, saya lupa halamannya, tapi di halaman pembuka, di halaman awal itu negeri-negeri, kekayaan semua negeri di Eropa, Portugis, Perancis, Inggris, Belgia, Jerman, dan semuanya itu kalau disatukan, semua kekayaannya, maka yang paling banyak itu 75% atau 3/4-nya itu adalah milik orang Belanda, milik Belanda yang dia dapatkan dari menghisap darah, air mata, dan jatuhnya peradaban bangsa Indonesia sampai hari ini. Ya, begitu teman-teman. Dan dari mana Raffles bisa menulis sumber-sumbernya dari mana yang dianggap kita anggap ilmiah? Itu ada dugaan salah satu sumbernya adalah dari naskah-naskah Pantura. Mengapa? Salah satu utusan yang diminta untuk mengumpulkan sumber-sumber yang ditulis Raffles adalah keturunan Suroadimenggolo III. Yang waktu itu beliau melakukan kejahatan kemanusiaan yaitu genosida budaya dengan membakar sastra-sastra Jawa di alun-alun Masjid Lasem. Dan agaknya itu yang sebagian diselamatkan dibawa Raden Saleh Sari Bustaman ke Eropa. Itulah mengapa sang pelukis ini tinggalannya tentang batik, tentang keris, dan segala macam tentang kebudayaan bangsa itu sekarang menjadi rujukan-rujukan ilmiah para peneliti. Misalkan katakanlah dalam Nusa Jawa Siwalan Budaya itu Denis Lombard mencantumkan sumber batik, sumber keris itu dari Raffles. Raden Saleh maksud saya. Nah, dari mana itu? Itu perlu kita selidiki bahwa itu terkait paut dengan naskah Pantura, bukan naskah selatan atau keraton-keraton yang ada di Jogja Solo, teman-teman. Dan kemudian poin yang kedua, saya lupa angka tahunnya, tetapi pada waktu berarti kurang lebih pada masa Raffles atau Daendels itu Amerika sempat menjadi negara yang gagal, hampir menjadi negara gagal karena dia ongkos-ongkos untuk perang, ongkos-ongkos untuk membangun negaranya habis ya gitu ya. Itu dia sama Inggris diutangi sama Belanda begitu ya, Prof. Itu. Nah, kemudian untuk membangun New York, setelah New York berhasil membangun Washington dan Amerika bangkit, kemudian Inggris juga bangkit, Eropa bangkit, narapidana kriminal di Inggris dibuang ke Australia juga dimodali, sekarang muncul bahan
badan-badan keuangan dan kita ngutang ke sana gitu ya. Dan pokok-pokokan ini kita bisa teliti nanti tugasnya Mbak Puji, Mbak Nuswa, dokter-dokter baru ini untuk meneliti ke sana melalui sastra. Begitu. Yang terakhir, karena kemajuan Eropa dan Amerika ini bukan berarti saya anti Barat, anti teknologi, metodologi mereka, bukan. Tetapi Mbok Yao kita jangan terus-terusan gumun pitung jagat gitu ya. Kenapa? Karena wabah virus yang berbahaya buat bangsa Indonesia hari ini bukan corona, tapi virus minder Wanderhage kompleks. Bahasanya sing piye fonetiksnya itu Prof. Yung yang lebih paham. Nah, dari ekor tadi, masa lalu kita, iya pernah terjadi dinamika dari peradaban yang dipengaruhi siwa Buddha menurut Islam. Tetapi apakah pada waktu itu Islam dan Buddha berseteru gitu ya? Di dalam sastra Badra Santi, naskah pesisir ini, pada slide ke-7, Prof, itu kita temukan bahwa ternyata ada satu kebanggaan nasional yang selama ini ditenggelamkan oleh sejarah, tidak diajarkan di bangku SD sampai bangku kuliah, tentang kepahlawanan Tan Uy Jisiansing, pahlawan bangsa pesisir utara. Jadi setelah Geger Pacinan 1740 di Batavia, itu Kepansiang, tempat tinggalnya Prof. Yung di Semarang, itu dekat dengan Panjangan. Itu tempat Kepansiang melarikan diri dari kejaran tentara Belanda dan kemudian menghilang di suatu kedung di sungai dekat Tugu Soeharto sekarang ya. Itu pemimpin Panciang itu salah satu pahlawan perang perlawanan melawan VOC Belanda yang pada waktu itu banyak warga Tionghoa 10.000 kalau tidak salah itu wafat ya. Kemudian dibantai Belanda ya. Kemudian mereka menyelamatkan diri ke Jawa Tengah, terutama di Pantura, yaitu di Juwana, di Rembang dan Lasem. Nah, di Lasem ini mereka diterima oleh penduduk sana yang ada seorang pembesar namanya Raden Panji Margono, pemeluk kejawen kebudayaan. Nah, ini catatan penting juga. Kata-kata kejawen secara literasi hanya ada di Bodro Santi, tidak ada di sastra yang lain, bahkan di Babat Tanah Jawi sekalipun. Lalu pada 1741 sampai 1750 ini orang Jawa dan orang Tionghoa yang sebelumnya tidak pernah terjadi persoalan, mereka rukun bersatu melawan Belanda. Ya, kemudian mereka itu memeluk Islam dan memeluk kejawen kebudayaan, berperang terus-menerus sampai kemudian menyebabkan Belanda bangkrut pelan-pelan, ya, VOC Belanda, dan ditutup tahun 1789. Ini bukan hanya saya yang mengatakan, tapi pemerhati sejarah seperti Remi Silado juga mengatakan demikian. Kemudian bangsawan dari Pakualaman kalau nggak salah ya, Pak Darajadi juga mengatakan demikian dalam Babat Pacinan yang beliau kaji. Dan kemudian setelah peristiwa ini, kepahlawanan Tan Uy Jisiansing inilah menjadi sebab musabab bangsa ini tidak maju. Karena apa? Orang Jawa dan orang Tionghoa itu dipisahkan ruangnya. Jadi kemudian muncullah pecinan begitu. Kemudian agama Islam dan agama bukan Islam itu dipisahkan, seolah-olah purik, seolah-olah tidak akur begitu ya. Padahal di dalam catatan Tan Uy Jisiansing ini, Raden Panji Margono, pemeluk kejawen kebudayaan Bodro Santi, Uy Ingkiat, saudagar Muslim, Tan Kewi, pengusaha dermawan, Sri Prof. Yung, kemudian Kiai Ali Badawi, itu imam besar Masjid Lasem, itu bersatu padu memimpin penduduk Lasem melawan VOC Belanda bertahun-tahun, sampai kemudian mereka bangkrut. Biaya perangnya tinggi, Kartosuro sampai ambruk, kemudian berdiri Surakarta, dan muncullah perjanjian Giyanti, gitu, Prof. Inilah ekor kita selanjutnya, atau masa lalu kita, masa lalu bangsa kita yang tidak pernah kita sadari. Dan kemudian, next ya, itu singkatnya, sastra Jawa ini bukan omong kosong, tetapi bukti on-tapping-nya, originalitasnya ada. Ini Raden Panji Insinyur Winarno Dipel HS atau apa ya, ilmu pengairan, yang adalah putra Panji Takrib Hadi Darsono, salah satu pendiri Buddhis Indonesia, cikal bakal
suatu organisasi Buddhis di Indonesia dan salah satu pembesar atau pelopor agama Buddha yang tidak pernah dikenal karena dia dianggap mencampur adukkan agama Buddha dengan kegawian kebatinan. Padahal di dalam sastra ini memuat berbagai ilmu pengetahuan yang hari ini sudah dirujuk oleh akademisi, sejarawan, arkeolog, dan sudah sampai ke meja-meja ilmiah begitu. Nah, kita komunitas kecil yang tidak sekolah lah, yang bodoh itu mencoba gerayap-gerayap keliling dari satu wihara ke wihara, dari satu komunitas satu, bahkan kita mengunjungi Durian, kita mengunjungi Pelita Persaudaraan Lintas Agama FKUB, kita menawarkan diri membuka wacana bahwa kita pernah bersatu, pernah guyup, ayo kita gali lagi demi wajah masa depan bangsa Indonesia, saya katakan demikian. Dan kemudian secara tidak sengaja, next slide, singkat saja, Perpusnas RI itu mengundang kita, Prof. Tanpa kita punya jaringan, kita tidak punya kenal, kita bukan siapa-siapa. Waktu itu setiap kabupaten kota itu mengusulkan usulannya, dan sastra Bodrasanti ini meraih meraih penghargaan Anugerah Pustaka Nusantara 2018 sebagai naskah yang hampir punah dan terancam punah. Itu diseleksi ketat oleh juri dan kami mengikuti prosedurnya, dan ini adalah kebanggaan sebagai sastra Buddha pertama yang mendapatkan atau meraih anugerah dari negara pertama kali. Dan pada tahun 2019 kita sebenarnya dipanggil ke istana untuk menjadi tokoh Pancasila atau apa itu istilahnya, sama yang waktu itu Bante Panyawaro yang mendapatkan. Tapi ada 2 dari perwakilan Buddhis. Tapi waktu itu karena kita itu betapa kita itu tidak punya alat komunikasi yang memadai, ketika ditelepon dari perwakilan Setnek itu kita tidak bisa dihubungi katanya begitu. Akhirnya itu didapatkan oleh saudara kita yang lain. Tapi tidak masalah, itu bukan tidak penting. Penghargaan tidak penting, tetapi artinya sastra Buddhis ini oleh negara diakui, tetapi nasibnya oleh pemeluk Buddha sendiri itu pada slide nomor 10, Prof. Leluhur kita, slide terakhir, Prof. Ini. Nasibnya seperti ini. Nah, kita berencana memugarnya bahwa inilah orang Buddha di Pantura yang menyelamatkan ingatan tentang persaudaraan penduduk Jawa dan Tionghoa, tentang persaudaraannya pemeluk Islam dan Buddha di pesisir utara yang kemudian dihilangkan dari catatan dan ingatan sejarah, berganti dengan sejarah yang Divide et Impera. Mohon maaf, mungkin baru itu yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu dan komunikasi kelancaran itu tadi kita tidak terputus-putus. Demikian, Prof. Mohon maaf kalau kurang sip. Oke, jadi intinya adalah jangan melihat ke belakang, ya, dan banyak sejarah kita yang hilang. Ini berhubungan dengan topik kita hari Rabu soalnya. Kalau yang hari Rabu itu dari sudut Sunda Wiwitan. Apa yang Anda ingin temukan di sini sebetulnya lewat Badrasanti ini atau apa? Grup ini, organisasi Badrasanti ini maunya apa? Pada awalnya kita tawarkan ke komunitas Buddhis yang sudah ada ya, Prof. Artinya organisasi yang menaungi upasaka-upasika. Tetapi waktu itu kita belum bisa diterima karena dianggap ini bukan pustaka Buddhis begitu loh. Loh, ini kan kejawen gitu loh. Saya beberapa kali agak terbentur-bentur dengan peristiwa itu, dan kami berdua kakak adik waktu itu menghadap Den Panji Winarno, pripun iki De? Ya wis nek ngono gawe lembaga dinaungi dhewe, bergerak dhewe kanggo wong Jawa dhewe begitu. Sang penting ki wong kuwi ora kanggo agama tok, tapi kanggo bangsa negara Indonesia begitu. Akhirnya kita mendirikan Bodrasanti, sebisa-bisanya kita memperkenalkan, sudahlah kita jangan menyalahkan Demak
meruntuhkan Majapahit, kita sendiri merenungkan bahwa masa lalu kita seperti ini, jangan terulang lagi, begitu. Itu untuk internal kita seperti itu, Prof. Kalau eksternal kita ingin menawarkan kepada bangsa Indonesia apologi, rekonsiliasi sejarah dan budaya. Persoalan masa lalu sudahlah. Sekarang masalah kita ini adalah virus corona, ekonomi yang surut, jangan ditambahi dengan persoalan yang tidak perlu begitu loh. Etnitas, perbedaan agama dan lain-lain itu tidak perlu dan tidak mutu begitu ya. Mekaten gitu, Prof. Dan kami mengajak kepada siapapun untuk mengenal sastra ini karena sastra ini sebenarnya Prof. Bukan hanya untuk orang Buddha saja begitu ya. Dan terutama ini profan area, bukan holy area. Artinya tidak harus dengan puja pri, tidak harus di depan biku begitu ya. Kalau boleh memperkenalkan satu tembang ya. Ada huruf Jawa berbunyi uning, dan di atasnya ada kalacakra. Mohon dijelaskan artinya. Ya. Huning atau ning itu bagaimana menjelaskan? Kita menjelaskannya sambil meditasi kalau itu, hening gitu ya. Jadi filosofinya hidup itu bagaikan meriahnya suara gamelan. Kalau ditabuh tuh gamelan atau apa namanya konser karawitan ya. Itu kan neng nong neng belum neng nong neng kayak semua alunan gamelan itu pasti berakhir dengan tanda tap gong. Gung eng ning nir senyap suara kosong. Jadi mengapa mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu? Di dalam Bodro Santi memang kompleks dengan persoalan kebangsaan, tentang persoalan ideologi agama Mahayana, Mula Sarwati Tantrayana, tentang etnisitas dan tapi itu tidak penting di dalam Bodro Santi. Akhirnya ada hening, seperti tabuh gong yang tabuh dung kosong, nir gak ono apa-apa begitu. Maksudnya begitu, Prof. Kalau kalacakra ya itu nanti ya di waktu yang lain. Sebenarnya mau menyampaikan itu cuman nggak enak, waktunya nggak. Kalau kan banyak orang berbicara tentang Tantrayana Kosogatan, Tantrayana Jawa segala macam, tetapi mereka melakukan suatu tindakan-tindakan lucu yang berhubungan dengan seksualitas. Padahal tantra yang dimaksud di sini nanti kalau bisa mencerna dalam teori meditasi itu bagaimana? Lah itu nanti ketemu di darat aja nggak enak kalau menerangkan di sini. Tetapi sastra Bodro Santi memuat tentang Tantrayana Kasotan di era Majapahit. Itu berhubungan dengan Kalacakra. Terima kasih. Nah, ini mengapa saya sekarang di pantai seberang ya, karena di sini diizinkan untuk nembang. Sebenarnya radioku tidak boleh nembang. Tapi saya di seberang ini ada rekomendasi khusus gitu ya, diperbolehkan. Ora kena yen ngentut krungu wong liya, luwih nesta yen tambah nganggo didena. Wong sing kumpro rada gemblung tanpa tata, nyingkir kebat yen kiraing gondo jebat. Ora kuat ing mambu grenengan sambat. Tobat usus apa wis bejat. Ini ajaran tata krama, bahwa kalau kentut itu jangan dibunyiin dengan keras gitu ya, itu dengan tembang. Nah, tentang corona barangkali ini sudah ada di sini. Diterangkan di sini.
Bapak Enobanta. Nah ini tentang umbel ya, tentang pilek ya. Ojo semprot nyerot semprot. Jadi di sini brut gitu enggak boleh. Wis mecotot banjur mendelep serot. Itu anak kecil ya, umbelnya sudah keluar disedot lagi. Rasanya asin gitu ya. Merat merot irunge kerep diplotot. Umbel mi meler nyombros nyemberi. Nyingkir sisi cukup irung dipluruti. Wong kang ngerti gelem ngormati sesami. Ini yang untuk tata krama, Prof. Yung. Terus untuk puja, kita menggunakan untuk acara berbosan atau untuk menghantar kemergian orang meninggal dari depan pintu untuk di bawah di bawahnya kerendo atau peti jenazah. Demi Buddha Guru Gong Pambabar Dharma, demi Dharma Wet Agung Pranatan Sangga, demi Sangga Panti Srasehan Sramana, Bodro Santi Budang Saranang Gacami, Bodro Santi Damang Saranang Gacami, Bodro Santi Sanggang Saranang Gacami. Demikian Prof. contoh tembangnya. Ada 16 judul buku sastra Buddhis pesisir utara. Demikian, terima kasih. Artinya gundul-gundul pacul dong. Oh, gundul-gundul pacul itu ada 3 versi. Yang versi pertama itu di awal tahun 1900 itu kalau tidak salah Hasha Brastiar yang menang. Itu lagu dolanan, tapi di Kompas waktu itu tahun 2014-2015 Kompas, catatan di Kompas. Tetapi itu ada yang kedua yang menciptakan Sultan Trenggono ulama untuk menyindir Sultan Trenggono yang di Demak itu waktu itu lupa pada tanggung jawabnya dia untuk mengatur kerajaan. Tetapi ada lagi kisah yang ketiga yang dibuat oleh Sunan Kalijogo untuk memberikan peringatan kepada para biksu. Mohon maaf sekali ini tidak memercik di dulang, menepuk air di dulang terpecik muka sendiri ya. Tetapi di akhir Majapahit itu dikisahkan seperti yang di dalam Bodro Santi, para biku Samanera, anggota sangga itu dianggap telah larut dalam kesenangan dana gitu ya. Jadi gundul pacul, gundul itu seperti ini ya. Ada tersisa satu begitu ya, kayak cangkul gitu ya. Gembelengan, orang gundul itu kan punya sekya, kalau Samanera, kalau biku punya winaya. Gembelengan kan begini ya. Itu kan enggak boleh, biku tuh enggak boleh seperti itu. Nyunggi, wakul itu patah ya, Bapak Ibu. Patah itu tempat untuk makan gitu ya. Wakul glem segone dadi saratan. Jadi sudah tinggi terus geleng-geleng lah, kepleset jatuh. Bukasinya yang jadi saratan, tapi pengikutnya itu menjadi tidak terbina begitu. Jadi itu menjadi bahan renungan kita para pelaku spiritual di jalan ritual sangga sebagai biku Samanera itu tidak terjerembab dengan persoalan dana. Jadi itu materi sekul itu nyunggi wakul itu lambang dari dana, bukan makanan tetapi ya dana apapun. Ketika seorang prakti itu di wiharawan itu tergelincir ke sana ya dia lupa membina umat, bahkan lupa membina dirinya. Itulah yang buat
pada saat itu agama Islam menjadi populer karena kita tidak bisa menjadi teladan para Brahmana Siwa. Di dalam tulisannya Prof. Edi Setiawati, kemudian Mandala Kadewa Guruan Kasiwan dan Kabudan itulah yang menjadi pondok pesantren. Mengapa sarung ada baju koko karena bajunya suhunan atau sunan begitu ya, itu para suhu. Begitu ceritanya gundul-gundul Palu yang kayaknya relevan dengan hari ini, Prof. Terima kasih.